Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maisarah dengan NIM 2310125320071 dari kelas 1E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini saya sedang berada di Open Space Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Metruyadi, SHMPD, dan Bapak Zain Ahmad Fauzi, MPD. Materi pertama, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Pengertian Pancasila. Panca berarti 5 dan sila berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tentang tingkah laku yang baik. Sila-sila Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada zaman Kerajaan Kutai yang berdiri pada abad ke-5 merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang terletak di Muara Kaman atau di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nilai ketuhanannya adalah memeluk agama Hindu. Nilai kerakyatan, rakyat Kutai hidup aman dan makmur, serta nilai kesatuan, yakni wilayah kekuasaan Kutai yang hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Selanjutnya, zaman Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 di Sumatera, merupakan kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan lautnya. Kerajaan Sriwijaya merupakan suatu kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan Asia Selatan. Selanjutnya, zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Sila-sila Pancasila sudah diterapkan bahkan sebelum masa kerajaan Majapahit berdiri, seperti masyarakat dengan kepercayaan yang berbeda-beda, hidup berdampingan dan saling toleransi satu sama lain. Sebagai contohnya yaitu Raja Erlangga yang bersikap toleransi terhadap agama. Selanjutnya, zaman penjajahan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada yang dipengaruhi oleh pemerintahan Nala untuk mengendalikan kerajaan. Kekuatan kerajaan didasarkan pada konsep Bhinneka Tunggal Ika yang mengacu pada keyakinan bahwa Dewa Buddha adalah sama dengan Dewa Siwa. Zaman penjajahan Eropa mulai berdatangan ke Nusantara. Perlahan-lahan bangsa Portugis mulai menunjukkan perannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktik penjajahan. Pada abad ke-16, bangsa Belanda datang ke Pulau Indonesia. Mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama VOC. Materi kedua, proses perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang pertama, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 prinsip. Yang kedua, prinsip yang diberi nama Pancasila. Yang ketiga, Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Yang pertama, pemakaian istilah hukum dasar yang kemudian diganti dengan istilah Undang-Undang Dasar. Yang kedua, panitia kecil badan penyelidik menyetujui sebulat-bulatnya rancangan Prambole yang disusun oleh panitia 9. Yang ketiga, keputusan penting pada tanggal 11 Juli 1945 yaitu tentang luas wilayah negara baru. Yang keempat, pembentukan panitia kecil. Proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI. Yang pertama, pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan di depan banyak orang bahwa bangsa Indonesia akan merdeka secepat mungkin. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus, sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus, sidang ketiga PPKI pada tanggal 20 Agustus, sidang keempat PPKI pada tanggal 22 Agustus. Pancasila pada masa setelah reformasi. Hakikatnya, fungsi Pancasila tidak boleh berubah dan tidak boleh dirubah. Materi ketiga, proses perumusan Pancasila. A. Pengertian filsafat. Filsafat memiliki bidang bahasa yang sangat luas, yaitu segala sesuatu yang baik bersifat konkret maupun bersifat abstrak, cabang-cabang filsafat dan aliran-alirannya.
B. Rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Yang pertama, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Yang kedua, susunan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Yang ketiga, hubungan sila-sila Pancasila yang mengisi dan saling mengkualifikasi. C. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. D. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental. Yang pertama, dasar filosofis. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif. Yang pertama, dasar filosofis dan nilai-nilai dasar sebagai dasar fundamental negara. Materi keempat, pengertian nilai. Nilai atau value dalam bahasa Inggris termasuk dalam bidang kajian filsafat. Persoalan-persoalan perihal nilai dibahas dan dipelajari salah satu cabang filsafat, yaitu filsafat nilai. Filsafat sering juga diartikan dengan ilmu tentang nilai-nilai. Selanjutnya, pengertian moral. Moralitas adalah ajaran tentang baik dan jahat dan menyangkut perilaku dan tindakan manusia. Seseorang dianggap pantas dan berperilaku benar secara moral apabila ia menaati peraturan, ketentuan, dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Selanjutnya, pengertian norma. Norma sesungguhnya adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk berbudaya, sosial, moral, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Selanjutnya ada hierarki nilai. Terhadap berbagai macam pandangan tentang nilai, hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tantangan pengertian serta hierarki nilai. Misalnya, kalangan materialis memandang bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai material, hubungan nilai, norma, dan moral. Dalam kehidupan manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nilai juga berkaitan dengan harapan, cita-cita, dan keinginan setiap cerminan batin manusia. Selanjutnya ada etika politik. Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Karena itu, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Materi 5, Pancasila sebagai ideologi nasional. A. Pengertian asal mula Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia bukan terbentuk secara mendadak, serta tidak hanya diciptakan oleh seseorang, melainkan terbentuknya melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, asal mula langsung. Pengertian asal mula langsung secara ilmiah filsafat dibedakan atas 4 macam, yaitu asal mula bebas atau causa materialis. Yang kedua, asal mula bentuk atau clausa formalis. Yang ketiga, asal mula karya atau causa efficient. Dan yang terakhir, asal mula tujuan atau clausa finalis. Yang kedua, asal mula tidak langsung. Secara kausalitas, asal mula yang tidak langsung Pancasila adalah asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan. Sehingga dengan demikian
asal mula tidak langsung, Pancasila adalah terdapat pada kepribadian serta dalam pandangan hidup sehari-hari. Yang ketiga, bangsa Indonesia berpancasila dalam Triprakara. Unsur-unsur Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia dan melekat pada bangsa Indonesia itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, berupa nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut yang kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, diolah, dibahas, yang kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang keempat, pengertian ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Ideologi tersebut tidak hanya dapat dibenarkan, melainkan juga dibutuhkan kiranya dalam semua sistem politik yang tidak ideologis. Selanjutnya, ideologi tertutup adalah bahwa isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan intinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak. Yang kelima, ideologi parti kuat dan ideologi komprehensif. Yang keenam, hubungan antara filsafat dan ideologi. Materi keenam, makna ideologi bagi bangsa dan negara. A. Ideologi Pancasila dan negara Pancasila. Pengertian ideologi Pancasila merujuk pada pandangan hidup dan falsafah negara Indonesia yang terdiri dari sila-sila Pancasila. Negara Pancasila mengacu pada bentuk negara yang didasarkan pada ideologi Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam membentuk kebijakan negara dan pengaturan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, B. Pancasila sebagai ideologi reformasi dinamis dan terbuka. Pancasila sebagai ideologi reformatif berarti bahwa Pancasila mengalami perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi dinamis berarti bahwa Pancasila dapat mengakomodasi berbagai pandangan dan aspirasi masyarakat yang beragam. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti bahwa Pancasila dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya,
C. Paham negara persatuan. Paham negara persatuan mengacu pada pandangan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bersifat persatuan, di mana semua komponen bangsa Indonesia harus bersatu dan saling menghormati dalam membangun bangsa dan negara. Selanjutnya, D. Paham negara kesatuan. Paham negara kesatuan mengacu pada pandangan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bersifat kesatuan. Selanjutnya, paham negara integralistik. Paham negara integralistik mengacu pada pandangan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bersifat integralistik, di mana keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat diakui dan dihormati sebagai bagian integral dari kehidupan bangsa Indonesia. F. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berarti bahwa negara Indonesia didirikan berdasarkan kesadaran dan kehendak bersama. Selanjutnya materi ke-7, Pancasila dan konteks ketatanegaraan. A. Kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang diakui secara konstitusional. B. Dinamika pelaksanaan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Pelaksanaan Pancasila dalam ketatanegaraan mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, politik, dan budaya di Indonesia. C. Pancasila sebagai sumber hukum negara dan dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi sumber hukum negara dasar negara Indonesia yang mengatur nilai-nilai, prinsip, dan tujuan negara. Pancasila menjadi acuan dalam pembentukan pengaturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya, D. Hubungan Pancasila dengan pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila terkait erat dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara. Isi Undang-Undang Dasar 1945 juga mencerminkan nilai-nilai pembukaan lembaga-lembaga negara dan sistem ketatanegaraan. Selanjutnya, E. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam sistem ketatanegaraan. Konsep kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengacu pada pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, F. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, G. Implementasi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Implementasi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan dilakukan melalui pembentukan lembaga-lembaga negara. Materi 8, Hak Asasi Manusia atau HAM. A. Sejarah HAM. Sejarah HAM dimulai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Perkembangan HAM terinspirasi oleh nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan martabat manusia. B.
Ruang lingkup HAM. Hak asasi manusia mencakup pada hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu seperti hak atas kehidupan, hak atas kebebasan, hak berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak ekonomi dan sosial. C. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 mengakui dan melindungi HAM sebagai hak yang melekat pada setiap warga negara Indonesia. Hak asasi manusia diatur pada pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. D. Pengertian, tujuan, peran pemerintah dalam HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki setiap individu hanya karena mereka manusia. Tujuan hak asasi manusia adalah untuk melindungi martabat dan kebebasan manusia, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia dalam warga negara, serta menegakkan hukum dan mengadili pelanggaran hak asasi manusia. E. Berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penyiksaan, diskriminasi, penahanan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan berpendapat, dan pelanggaran hak-hak ekonomi. Dan selanjutnya materi 9, lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. A. Pengertian konstitusi dan pentingnya konstitusi dinamis dan terbuka. Konstitusi adalah peraturan tertulis yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi penting karena menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta melindungi hak-hak asasi warga negara. B. Struktur organisasi lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, struktur organisasi lembaga negara terdiri dari MPR, DPD, DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi. Setelah amandemen UUD 1945, struktur organisasi lembaga negara mengalami perubahan dengan adanya lembaga-lembaga negara baru seperti Ombudsman, Komisi Yudisial, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. C. Tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara. MPR memiliki tugas dan wewenang dalam menyusun dan mengubah UUD, menetapkan GBHN, dan memilih presiden dan wakil presiden. DPR memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan menjalankan fungsi legislatif. Presiden memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan pemerintahan negara, membuat kebijakan, dan melindungi kepentingan negara. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan kewenangan dalam memutus sengketa hasil pemilihan umum, dalam memeriksa undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. D. Hubungan antara lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945. Lembaga-lembaga negara saling berhubungan dan saling melengkapi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945. MPR sebagai lembaga tertinggi memiliki peran dalam pembentukan dan perubahan UUD serta pemilihan presiden dan wakil presiden. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki peran dalam membuat undang-undang dan pengawasan pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara memiliki peran dalam menjalankan pemerintahan dan membuat kebijakan. Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam memutus sengketa dan memeriksa keberlakuan undang-undang. Materi 10, Konstitusi dan Dasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia. A. Pengertian konstitusi dan pentingnya konstitusi. Konstitusi adalah peraturan tertulis yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi penting karena menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta melindungi hak-hak asasi warga negara.
B. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. UUD 1945 adalah Konstitusi Negara Indonesia yang menjadi dasar hukum tertinggi dan mengatur sistem pemerintahan, kekuasaan negara, dan hak-hak warga negara. C. Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia mengatur pada struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara, pembagian kekuasaan, dan hak-hak warga negara. D. Sejarah perkembangan atau amandemen UUD 1945. Amandemen dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan sosial, politik, dan kebudayaan masyarakat, serta memperkuat demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Yang E. Peran Konstitusi dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia. Konstitusi dan UUD 1945 memiliki peran penting dalam mengatur penyelenggaraan negara dan pemerintahan, menjaga stabilitas politik, dan melindungi hak-hak warga negara. F. Penerapan konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia diterapkan melalui pembentukan lembaga-lembaga negara, pembuatan undang-undang, dan pelaksanaan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip konstitusi. Yang G. Perubahan konstitusi di Indonesia. Perubahan konstitusi di Indonesia dilakukan melalui amandemen yang melibatkan lembaga-lembaga negara. Materi ke-11, aktualisasi Pancasila. Aktualisasi merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. A. Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Paradigma. Paradigma merupakan pola pikir atau pandangan hidup yang menjadi dasar dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan iptek, di mana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam pengembangan teknologi yang berlandaskan pada keadilan, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, Pancasila juga menjadi paradigma dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, serta keamanan atau Polexus Budhamkan. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam pembangunan yang berorientasi pada kepentingan bersama dan kesatuan bangsa. Yang keempat, Pancasila menjadi paradigma dalam bidang hukum, di mana hukum yang dibentuk harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Yang kelima, Pancasila menjadi paradigma dalam bidang reformasi, di mana perubahan dan perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan dilakukan dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat. Menurut saya, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, saya bisa menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun masyarakat sekitar.